Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis SCP, STP, dan 4P dari produk kerupuk. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya, Cahyo Ramadhani, dengan NIM 2155. Perkenalkan, saya Rosita Yuniwati dengan NIM 2107. Saya Kadek Veronica dengan NIM 2119. Saya Kadek Septian Diaristi dengan NIM 2144. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk kerupuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produk kami, yaitu kerupuk. Kerupuk merupakan salah satu makanan yang sudah ada sejak lama dan sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kerupuk merupakan olahan makanan yang berbahan dasar tepung terigu dan tepung tapioka dengan tambahan bahan lainnya seperti udang, ikan, bahkan sayur mayur. Adonan ini kemudian dibentuk menjadi lembaran tipis, dipotong-potong dan dikeringkan sebelum digoreng. Pada proses penggorengan inilah yang membuat produk kerupuk memiliki tekstur yang renyah dan mengembang. Kerupuk memiliki rasa gurih dan tekstur yang unik, serta menjadi jajanan yang digemari banyak masyarakat di Indonesia. Kerupuk biasanya dinikmati sebagai pelengkap berbagai macam masakan, antara lain nasi goreng, gado-gado, pecel, dan bakso. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang renyah menambah kelezatan dari makanan yang disantap. Kerupuk tidak hanya dapat dimakan begitu saja, namun juga dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan camilan seperti kerupuk udang pedas, kerupuk ikan asin, kerupuk nasi, kerupuk kulit, dan masih banyak lagi. Kerupuk juga sering digunakan sebagai hiasan pada makanan tertentu. Kerupuk memiliki banyak penikmat, hampir semua kalangan masyarakat sangat menggemari kerupuk. Hal ini karena harga kerupuk sangat terjangkau, dimulai dari harga Rp1.000 per bungkusnya. Tidak heran lagi jika hingga saat ini bisnis kerupuk masih banyak diproduksi dan konsumennya semakin meningkat. Sekian penjelasan dari saya, kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Septia. Untuk Septia dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan dengan analisis SCP, yaitu Structure, Conduct, dan Performance, di mana analisis SCP ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk memahami hubungan antara struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar. Struktur pada suatu perusahaan atau industri akan menentukan bagaimana para pelaku industri tersebut berperilaku, yang kemudian akhirnya akan menentukan kinerja atau performance dari suatu industri tersebut. Di sini dalam analisis SCP ada 3, yaitu struktur pasar yang terdiri dari tipe pasar, distribusi produk, kemudian untuk perilaku pasar terdiri dari strategi harga, inovasi produk, responsif terhadap permintaan. Kemudian untuk kinerja pasar terdiri dari pangsa pasar, kinerja finansial, dan keputusan strategis. Selanjutnya untuk struktur pasar, yang pertama yaitu tipe pasar. Pasar kerupuk memiliki beberapa kesamaan dengan jenis pasar monopolistik, seperti diferensiasi produk dan penetapan harga relatif. Namun pada umumnya, pasar kerupuk lebih digambarkan sebagai pasar yang kompetitif dengan banyak produsen yang bersaing untuk memenangkan pangsa pasar. Selanjutnya, dari tipe pasar yang kedua yaitu hambatan yang potensial dihadapi oleh produsen kerupuk yang ingin masuk ke pasar, diantaranya hambatan modal dan biaya, teknologi dan keterampilan, serta persaingan dengan produsen besar. Selanjutnya, pada struktur pasar juga terdapat distribusi produk, yaitu yang pertama, beberapa jalur distribusi produk kerupuk diantaranya langsung dari produsen ke pengecer, kemudian dari produsen ke distributor, ke pengecer, dan dari produsen ke distributor ke grosir, kemudian ke pengecer. Yang kedua yaitu dalam persaingan pasar, kerupuk beberapa produsen mungkin memiliki saluran atau koneksi. Ini terjadi ketika produsen kerupuk memiliki kontrol yang lebih besar terhadap rantai pasokan bahan baku atau input produksi. Ada pula produsen kerupuk yang memiliki toko retail atau saluran distribusi langsung ke konsumen akhir. Selanjutnya, perilaku pasar. Di perilaku pasar terdapat strategi harga, yang dimana dalam strategi penetapan harga biasanya dilakukan dengan beberapa cara, yakni penetapan harga berdasarkan nilai tambah, penetapan harga berdasarkan harga, dan menerapkan diskon maupun promosi seperti potongan harga dan promosi melalui iklan di media sosial. Kemudian untuk inovasi produk, agar dapat tetap bersaing dan menarik minat konsumen, produsen kerupuk dapat melakukan pengembangan pada produk seperti pengembangan varian rasa, menetapkan kemasan ramah lingkungan, dan menambahkan fitur tambahan seperti kemasan mudah dibuka, higienis, dan praktis sehingga menjadi daya tarik bagi konsumen.
Selanjutnya yang terakhir dari perilaku pasar yaitu responsif terhadap permintaan. Produsen kerupuk harus fleksibel dalam kapasitas produksi untuk menampung lonjakan permintaan yang bisa saja terjadi. Selain itu, respon cepat terhadap perubahan permintaan dalam membantu dalam memenangkan pasar yang dinamis. Memiliki perencanaan produksi yang efisien dan fleksibel juga penting agar dapat merespon perubahan permintaan dengan cepat dan efektif. Kemudian untuk yang terakhir ada kinerja pasar atau performance, di mana di sini ada pangsa pasar. Pangsa pasar adalah bagian dari pasar keseluruhan yang dimiliki oleh masing-masing produsen utama. Pada industri kerupuk, keuntungan yang didapat tidak hanya berasal dari pengusaha pangsa pasar, namun dapat berasal dari penekanan biaya produksi, seperti biaya bahan baku, biaya sewa atau listrik, dan biaya tenaga kerja. Pertumbuhan pasar kerupuk secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir adalah indikator penting untuk memahami dinamika pasar. Pertumbuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perubahan preferensi konsumen, inovasi produk, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian, kinerja finansial. Kinerja finansial memperlihatkan bagaimana pengaruh kekuatan pasar terhadap harga dan efisiensi produk. Tingkat keuntungan pada suatu usaha dapat dilihat melalui kinerja perusahaannya. Produsen yang efisien dalam manajemen biaya produksi akan memiliki keuntungan yang stabil di antara lingkungan pasar yang kompetitif. Efisiensi ini menunjukkan berapa baik produsen dalam memanfaatkan sumber daya untuk produksi maupun distribusi produk. Kemudian, keputusan strategis. Produsen kerupuk menerapkan ekspansi atau investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas pasar mereka untuk mencapai pasar yang lebih luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Catherine. Untuk Catherine dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu analisis STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Analisis STP merupakan suatu kerangka kerja pemasaran strategis yang membantu perusahaan dalam memahami dan memenuhi kebutuhan pasar. Dengan menerapkan analisis STP, perusahaan kerupuk dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efisien sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal. Yang pertama yaitu segmenting yang terbagi atas 4 segmen yaitu demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Selanjutnya yaitu ada targeting. Targeting merupakan proses menentukan segmentasi pasar yang paling potensial dan menguntungkan untuk dilayani. Dan positioning adalah tindakan untuk menentukan bagaimana produk kerupuk akan diingat dan dirasakan oleh konsumen dalam segmen yang ditargetkan. Yang pertama yaitu segmen geografis, di mana produsen memasarkan produk di wilayah geografis di mana konsumsi kerupuk tinggi, misalnya di daerah-daerah dengan budaya makanan ringan yang kuat seperti pedesaan dan bahkan perkotaan. Yang selanjutnya itu segmen demografis, yang dimana segmen yang tertuju pada anak-anak hingga orang dewasa sekitar 7-65 tahun atau lebih dan dari seluruh tingkat ekonomi. Misal kerupuk yang rasanya lebih eksperimental banyak disukai oleh kalangan muda atau remaja, dan kerupuk tradisional umumnya disukai oleh kelompok usia yang lebih tua. Selanjutnya yaitu segmen psikografis, di mana konsumen yang cenderung memilih kerupuk sebagai cemilan sehat, sebagai teman santai saat bersosialisasi, diskusi, bahkan sebagai pelengkap ataupun pendamping makanan pokok. Yang terakhir yaitu segmen perilaku, di mana konsumen yang mencari cemilan cepat dan mudah dicari, sementara kerupuk dengan cita rasa beragam dapat menarik konsumen yang mencari variasi dalam cemilan. Selanjutnya yaitu targeting. Kerupuk ditargetkan untuk anak-anak hingga orang dewasa sekitar usia 7-65 tahun atau lebih dan dari seluruh tingkat ekonomi. Kerupuk ini dijual kepada konsumen yang cenderung memilih kerupuk sebagai cemilan sehat, sebagai teman santai saat bersosialisasi, diskusi, bahkan sebagai pelengkap ataupun pendamping makanan pokok. Dan yang terakhir yaitu positioning, yang dimana kerupuk bisa diposisikan sebagai kerupuk tradisional dengan rasa otentik yang menonjolkan cita rasa lokal dan kemasan yang menarik. Dan juga kerupuk sebagai kerupuk sehat dan dengan bahan alami untuk menarik konsumen yang lebih peduli pada kesehatan. Baik, selanjutnya yaitu akan dijelaskan kepada teman saya, Rosita. Baik, saya akan melanjutkan materi strategi pendekatan 4P, Product, Price, Place, dan Promotion, di mana strategi P4 adalah konsep pemasaran yang terdiri dari produk, price, harga, place, tempat, dan promotion yang digunakan untuk menentukan serta mengimplementasikan rencana pemasaran yang efektif, di mana suatu produk memenuhi kebutuhan konsumen, harga menarik, tempat mencakup distribusi luas, dan promosi yang menginformasikan serta membujuk konsumen. Strategi pendekatan ini dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Yang pertama ada produk. Kerupuk adalah makanan ringan populer di Indonesia.
terbuat dari tepung terigu dan tapioka serta bahan tambahan seperti ikan atau udang. Kerupuk memiliki tekstur renyah dan rasa unik sesuai bahan dasar. Jenis kerupuk beragam seperti kerupuk ikan, udang, bawang, dan kulit. Kerupuk digemari banyak kalangan sebagai pelengkap, hidangan, atau camilan. Diproduksi dengan bahan berkualitas tinggi dan teknik tradisional maupun modern, kerupuk dikemas menarik dalam berbagai ukuran, dengan label informatif untuk memudahkan konsumen memilih. Yang kedua ada price. Harga kerupuk bervariasi tergantung jenis dan ukuran kemasan. Misalnya kerupuk kemasan kecil dapat dijual mulai dari harga 1.000 per bungkus, sedangkan kemasan besar dapat dijual dimulai dari harga 5.000 per bungkusnya. Harga disesuaikan tergantung ukuran dan jenis kerupuk yang dijual. Yang ketiga ada place. Kerupuk biasanya tersedia di berbagai toko kelontong, pasar tradisional, minimarket, dan supermarket. Selain itu, kerupuk juga dapat dibeli secara online melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Distribusi tersebar luas sehingga memudahkan akses konsumen. Yang terakhir, yang keempat, promosi kerupuk dapat dilakukan melalui iklan di media massa maupun media sosial. Selain itu, kerupuk seringkali dipromosikan melalui program diskon beli satu gratis satu atau paket hemat yang dapat menarik minat konsumen. Beberapa produsen kerupuk juga dapat mengadakan program uji coba gratis atau sampling untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen baru. Kemasan kerupuk yang informatif dan menarik dapat menjadi strategi promosi yang efektif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulannya yaitu kerupuk merupakan makanan ringan yang terbuat dari adonan tepung yang dicampur dengan berbagai bahan. Kerupuk digemari banyak masyarakat di Indonesia. Biasanya dinikmati sebagai pelengkap berbagai macam masakan dan menjadi camilan. Penentuan strategi pemasaran oleh produsen kerupuk dapat dilakukan melalui beberapa analisis dan strategi yang dapat meningkatkan penjualan produk kerupuk. Analisis SCP, Structure, Conduct, and Performance. Analisis STP, Segmenting, Targeting, and Positioning. Serta pendekatan 4P, Product, Price, Place, and Promotion. Merupakan cara-cara dan strategi yang dapat dilakukan untuk menganalisis pasar kerupuk sehingga produsen kerupuk mendapatkan keuntungan yang stabil. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.